Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Ryan dengan NIM 2536905. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk keperluan UTS Hukum Adat. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah hukum perkawinan adat, dan contoh kasus yang saya ambil adalah perkawinan adat di Minangkabau. Perkawinan adat di Minangkabau merupakan salah satu tradisi yang paling menarik di Indonesia karena mencerminkan sistem matrilineal, di mana pihak perempuan memegang peran penting dalam proses pernikahan. Dalam adat ini, keluarga perempuan biasanya menjadi pihak yang menjemput mempelai laki-laki. Prosesnya dilakukan dengan penuh simbol dan tata cara adat yang menunjukkan nilai-nilai kehormatan, musyawarah, dan kekeluargaan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan adat tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan antar keluarga, persoalan biaya adat, dan pengaruh modernisasi sering menimbulkan pergeseran nilai-nilai adat itu sendiri. Salah satunya, contoh nyata dapat dilihat pada kasus berikut. Kasus ini terjadi di Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada tahun 2023. Berlangsung perkawinan antar seorang perempuan dari suku Caniago dan seorang laki-laki dari suku Koto. Masalah muncul saat pembahasan mengenai uang japui atau uang jemputan yang secara adat diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan. Keluarga pihak laki-laki menganggap uang japui yang ditawarkan terlalu kecil dan menilai hal tersebut sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap mempelai pria. Sebaliknya, keluarga pihak perempuan berpendapat bahwa uang japui bukan hanya sekadar ukuran harga diri, melainkan sekadar simbol adat yang maknanya adalah tanggung jawab bersama setelah menikah. Perdebatan ini sempat menegangkan hubungan kedua keluarga dan mengancam jalannya acara perkawinan. Untuk menghindari konflik yang lebih besar, kedua keluarga sepakat membawa persoalan tersebut ke Niniak Mama, yaitu tokoh adat dan pemimpin suku di nagari tersebut. Dalam musyawarah adat yang dilakukan, Niniak Mama menjelaskan kembali makna sebenarnya dari uang japui. Uang japui bukanlah harga seorang laki-laki, tetapi lambang kesanggupan pihak perempuan dalam menerima tanggung jawab berumah tangga bersama. Melalui musyawarah tersebut, kedua keluarga akhirnya menyetujui untuk menyesuaikan jumlah uang japui secara simbolis, tanpa menonjolkan nilai materi. Proses perkawinan kemudian dilanjutkan sesuai adat, termasuk upacara menjapui marapulai, yaitu menjemput mempelai laki-laki, dan baralek gadang, atau bisa disebut dengan pesta besar adat. Kasus ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki mekanisme penyelesaian konflik internal melalui musyawarah dan peran Niniak Mama. Adat tidak bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern selama tetap memegang nilai-nilai dasar seperti hormat, mufakat, dan keseimbangan antar keluarga. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana adat, agama, dan hukum negara saling berkaitan. Dari sisi adat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan keluarga. Dari sisi agama, perkawinan tetap disahkan secara syariat Islam dengan akad nikah yang sah. Dari sisi hukum negara, perkawinan kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dengan demikian, penyelesaian kasus ini memperlihatkan sinergi antara ketiga sistem tersebut, yaitu adat, agama, dan hukum, tanpa menimbulkan pertentangan. Kasus ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat Minangkabau saat ini, seperti yang pertama, modernisasi dan gaya hidup praktis, yang membuat sebagian masyarakat mulai meninggalkan prosesi adat lengkap. Yang kedua, nilai ekonomi dan gengsi sosial, yang seringkali menimbulkan perdebatan seperti dalam kasus uang japui. Yang ketiga, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik adat. Namun, dari kasus ini kita belajar bahwa kekuatan adat terletak pada kemampuan menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Selama masyarakat masih menghargai proses musyawarah dan peran Niniak Mama, adat Minangkabau akan tetap hidup dan relevan.
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kajian kasus perkawinan adat di Minangkabau menunjukkan bahwa adat masih berperan besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan. Meskipun muncul perbedaan pandangan dan pengaruh modernisasi, penyelesaian masalah melalui musyawarah adat membuktikan bahwa nilai-nilai lokal masih efektif dalam membangun harmoni masyarakat. Perkawinan adat di Minangkabau bukan sekedar tradisi, tetapi identitas budaya yang perlu dijaga agar tidak hilang di telan perubahan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.